Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini bermula ayat 60 surah Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dengan seorang hamba Allah yang saleh yang bernama Khidir ataupun Khadir. Kisah ini hanya disebutkan Allah Ta'ala sekali di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ini saja. Kisah Nabi Musa panjang disebutkan Allah dalam Quran. Bahkan kisah Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Quran adalah Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihi salam. Makanya kalau kita membaca hampir setiap surah ketemu kisah Nabi Musa. Tapi segmen Musa dengan Khidir itu hanya disebutkan Allah dalam surah Al-Kahfi ini saja. Makanya kebanyakan kisah Nabi Musa itu antara Musa dengan Fir'aun, antara Musa dengan Bani Israel. Sedangkan antara Musa dengan Khadir ataupun Khidir itu hanya disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ini saja. Baik, kisah ini bermula disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam qama khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa menyampaikan ceramah di hadapan orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan ceramah di hadapan orang-orang Bani Israel, tiba-tiba faqama ahaduhum, salah seorang Bani Israel ini bangkit berdiri, lalu kemudian dia bertanya kepada Musa, hal ala wajhil ardi a'lamu minka? Wahai Musa, apakah ada di atas muka bumi ini orang yang lebih alim daripada kamu? Wahai Musa, apakah di atas muka bumi ini ada orang yang lebih alim, yang lebih pintar dari kamu? Apa jawaban Musa? Qala la. Musa mengatakan tak ada. Sayalah yang paling alim, sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling pandai. Kenapa? Karena perasaan Musa kemana-mana dia pergi, yang megang mik dia. Kan begitu. Dan memang Musa ini orang alim. Buktinya mendapat wahyu dari Allah. Dan satu-satunya nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebahagian rasul dengan sebahagian rasul yang lain itu ada kelebihan masing-masing. Salah satu kelebihan rasul itu ada yang langsung diajak Allah berbicara. Siapa itu? Musa. Makanya Musa diberi gelar Kalimullah, seorang nabi yang langsung diajak Allah Ta'ala berbicara. Maka Musa itu memang alim. Dan perasaan Musa kemana-mana pun pergi, dialah yang paling alim. Makanya Musa menjawab, la, tidak ada yang lebih pintar selain dari saya. Saya yang paling pintar, saya yang paling alim. Tetapi ternyata Allah Ta'ala tidak berkenan dengan jawaban itu. Allah tidak berkenan dengan jawaban itu. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Segala sesuatu pengetahuan harus dikembalikan kepada Allah. Makanya malaikat berkata dalam surah Al-Baqarah itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tak ada ilmu kami. Huruf la pada ayat itu disebut la nafiyatul lil jins. Huruf la yang menafikan setiap jenis.
Artinya apa? Tidak ada satu jenis ilmu pun yang kami tahu, yang kami fahami, yang ada pada diri kami illa ma'allamtana, kecuali ilmu itu engkau ajarkan. Maka hakikat yang mengajarkan ilmu itu kepada kita Allah. Ustadz, guru, apapun namanya, dosen, buku, itu hanya pengantar saja. Makanya guru yang sama menyampaikan ilmu yang sama di tempat yang sama, dapatan orang yang mendengar itu beda-beda. Guru mengajar, di depannya ada 100 murid. Ada 100 murid. Kira-kira dapatan 100 murid ini sama atau tidak? Ada yang nangkap 90%. Itu yang paling cerdas lah mungkin tuh. Ada yang nangkap 80%. Ada kurang dari situ, ada yang cuma 10%, bahkan lost, tidak ada apa-apa yang dia dapat. Kenapa? Waktu pengajian ngantuk terus dia begini. Ya. Tapi jadilah, daripada dia duduk di rumah, mending duduk di majelis ilmu. Duduk majelis ilmu tuh mengantuk-mengantuk pun kita dapat pahala. Itu kelebihannya. Tapi ngantuk kita di kedai kopi tak dapat pahala. Tapi kalau ngantuknya di majelis ilmu, dapat pahala. Walaupun ilmunya tak dapat dia kan. Allah tidak berkenan dengan jawaban itu. Ini menjadi pengajaran bagi kita. Jangan pernah merasa orang paling pintar. Jangan pernah merasa orang paling pandai. Berusaha untuk pintar, berusaha untuk alim, wajib hukumnya. Tapi merasa orang paling pintar, merasa orang paling pandai, itu Allah tak suka. Allah tidak suka. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahu kepada Musa, inna li'abdin huwa a'lamu minka. Wahai Musa, ada lagi hambaku yang lebih alim daripada engkau. Bukan engkau yang paling alim, ada hambaku yang lebih alim lagi. Perasaan Musa selama ini tidak ada yang lebih alim daripada dia. Ternyata kata Allah ada yang lebih alim lagi, yang Musa belum kenal. Maka dari sini kita belajar seperti ungkapan Hasan al-Basri rahimahullah, laisa alim illa fawqahu alim hatta yantahiya ilallah. Tidak ada orang alim melainkan di atasnya ada yang lebih alim lagi sampai nanti puncaknya kepada Allah. Kita merasa sudah pintar benar kita nih. Bidang saya ini sudah doktor saya, profesor saya bidang saya ini. Apakah iya kita paling alim bidang itu? Bidang kita itu saja ada lagi yang lebih alim daripada kita. Pasti ada di atas kita lagi. Orang yang di atas kita masih ada di atasnya lagi. Begitulah seterusnya hatta yantahiya ilallah, sampailah endingnya kepada Allah. Makanya walaupun sudah ngaji, saya ini sudah ngaji 10 tahun ini, udah pinter kita nih, jangan ngaji terus merasa pinter, jangan. Makanya orang alim itu selalu merasa jahil, merasa tak ada ilmunya. Merasa tak ada ilmunya, bingung dia, apa ilmu yang saya tahu. Tapi pas diajak ngobrol kok nyambung terus ya, berarti ilmunya banyak. Tapi dia tak pernah merasa sebagai seorang alim. Bagusnya Musa ini bagaimana ketika Allah Ta'ala memberitahu bahwa ada hamba Allah yang lebih alim daripada Musa. Apa kata Musa kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, bagaimana saya bisa ketemu dengan dia supaya saya belajar. Ini contoh yang luar biasa dari Musa. Musa itu kalimullah, orang yang diajak Allah bicara. Mendapat Taurat dari Allah Ta'ala. Mukjizatnya luar biasa, dakwahnya luar biasa. Kenapa dakwahnya luar biasa? Yang dihadapi Fir'aun, yang dihadapi Fir'aun. Kalau kita ceramah sekarang yang dihadapi orang-orang soleh, orang-orang yang sudah baik datang ke masjid, yang sudah ngaji lama, sudah rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya. Ini yang didakwah Musa siapa? Fir'aun. Hebat Musa itu, luar biasa. Tapi tatkala Allah memberitahu ada hambaku yang lebih alim daripada engkau wahai Musa, Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana dia berada dan bagaimana saya bisa ketemu dengannya. Ini memberi pengajaran bagi kita, setinggi apapun kita merasa diri kita, jangan pernah enggan hadir di majelis ilmu.
Ada sebagian orang dia tengok penceramahnya itu siapa? Oh, cuma SPDI. Enggak mau saya duduk di situ. Songong betul jadi jamaah kalau begitu. Ya. Penceramahnya itu siapa? Oh, si itu. Enggak terkenal itu, enggak mau saya hadir di majelis. La haula wala quwata illa billah. Kalau terkenal itulah yang menjadi standar kealiman seseorang. Ya. Maka artis-artis yang bergoyang-goyang itulah yang paling alim. Mereka yang paling terkenal. Ya kan? Nah. Di dalam Quran itu banyak orang yang diceritakan Allah kisahnya, tapi identitasnya tidak dibuka Allah. Allah tidak sebut siapa namanya, di mana dia berada, nah Allah tidak kasih tahu. Yang Allah Ta'ala ceritakan hanya kisahnya. Seperti kisah dalam surah Yasin. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Dan datang seorang rajulun, seorang laki-laki dari pinggir hujung kota. Datang dia menemui kaumnya yang sudah didakwahi 3 orang rasul. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah rasul-rasul ini. Yang menarik pada ayat itu, Allah tak sebut nama dia siapa. Allah hanya mengatakan rajulun, seorang laki-laki. Walaupun nanti ulama tafsir mengatakan itu namanya Habibun Najjar, tapi Allah tak sebut nama dia di situ. Allah menyembunyikan identitasnya, tetapi Allah menceritakan amalnya. Maka jangan bersungguh-sungguh menempah nama supaya orang mengenang nama kita, tapi bersungguhlah menempah amal supaya orang mengenang amal kita. Apalah artinya orang mengenang nama kita kalau amal kita tak ada? Biarlah orang tak tahu siapa nama kita, tapi jelas amal kita. Ada orang sekarang yang dikejar popularitas. Gimana biar namanya ini naik, ini nomor 1. Gimana biar namanya ini dikenal semua orang. Padahal mestinya tujuan utama kita amal. Ya, terkenal atau tidak itu urusan Allah. Ada juga orang saleh, orang alim, ahli syurga tidak terkenal. Tidak terkenal, tidak viral lah, kira-kira begitulah. Banyak sekali. Seperti ahli syurga yang hidup pada zaman Nabi Musa, tidak dikenal orang. Ya. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala tidak begitu dikenal orang. Maka diceritakan ketika Uwais Al-Qarni sudah pindah dari Yaman. Uwais Al-Qarni itu ada di Yaman dulunya. Telah pindah dari Yaman pergi ke Syam. Orang Syam itu tidak tahu dia siapa. Ya, biasa-biasa saja dipandang orang. Tapi makomnya di sisi Allah sangat tinggi. Maka ada orang yang dipandang manusia makomnya sangat tinggi, di sisi Allah tak ada makomnya sesungguhnya. Sebaliknya ada orang di sisi manusia dipandang makomnya tak ada, tapi sesungguhnya di sisi Allah makomnya sungguh sangat tinggi. Maka yang harus menjadi keutamaan kita adalah amal, ya, amal. Kalau orang kemudian mengenang nama kita, itu bonusnya. Itu bonusnya. Tak dikenang orang nama kita pun tak apa. Yang penting ada amal. Maka Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana hambamu yang lebih alim itu supaya saya pergi belajar ke sana. Ini luar biasa, sekelas Musa loh ini. Makanya tadi pengajaran bagi kita, siapapun kita, apapun background kita, jangan pernah merasa sungkan untuk duduk di majelis ilmu, mendengar ilmu. Oh, itu sudah saya pelajarin itu. Walaupun sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita pelajarin, tetap duduk di situ. Imam Syafi'i itu punya satu kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini satu kitab dasar usul fikih, ya, yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kisah kitab ini ditulis Imam Asy-Syafi'i bukan sengaja menulis kitab. Ada seseorang bertanya kepada beliau, lalu ditulislah balasan bentuk surat. Ternyata suratnya satu kitab. Makanya disebut Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kiriman semacam surat. Ulama itu menjawab satu kitab langsung.
Itu ketika para ulama belajar kitab Ar-Risalah, ada yang belajar kitab Ar-Risalah itu berapa lama? Berapa kali dia ulang? 100 kali. 100 kali. Maka walaupun kita sudah pernah mendengar, sudah pernah kita belajar, jangan jadikan itu penghalang bagi kita untuk mendengar kembali. Karena bisa saja saat kita mendengar pertama, banyak yang kita tidak fokus. Atau bisa saja saat kita mendengar dari fulan penjelasannya 30%, tapi ketika kita mendengar penjelasan lain ternyata ada tambahan penjelasan yang lain. Ya. Maka apa kata Allah Ta'ala kepada Musa? Kata Allah Ta'ala kepada Musa, wahai Musa, hambaku itu berada di Majma'al Bahrain, di tempat pertemuan dua laut. Di situ hambaku itu. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, gimana caranya saya bisa ketemu dengan dia? Kata Allah, bawalah ikan, letak di dalam satu baskom, bawalah ikan itu, di mana nanti ikan itu hilang, itulah tempat yang kau tuju. Kau telusurilah pinggiran pantai ini, di mana nanti ikan itu hilang yang kau bawa, disitulah alamatnya. Google Mapnya itu, Sherlocknya begitu. Beda sama kita sekarang. Kalau kita sekarang sudah lengkap Sherlocknya. Di gang mana pun dibawa Google itu kita ke situ. Kadang-kadang dia bawa kesasar juga kan. Tidak bisa terlalu dipercaya juga Google nih. Ya banyak benarnya tapi kadang-kadang salah juga gitu. Itulah Google nih kan. Tapi kita sekarang alhamdulillah sudah luar biasa. Ilmu itu benar-benar disuguhkan ke kita, ya. Di Sherlock lengkap alamatnya, di mana gurunya, siapa, jadwalnya, ini bahkan dibuat live streaming macam-macam. Ya. Itu dipesan Allah, bawalah ikan di mana nanti ikan itu hilang, itulah tempatnya. Akhirnya Musa pun mempersiapkan diri mengembara untuk menemui hamba Allah Ta'ala tadi, yang ini sesungguhnya adalah Khadir ataupun Khidir. Jadi penyebutan Khidir itu sebetulnya yang paling banyak disebut para ulama dengan sebutan Khadir. Khidir juga salah satu penyebutannya. Khidir, Khadir. Berasal dari kata khudrun. Khudrun itu artinya hijau. Kenapa? Karamah Khadir atau Khidir ini sebagaimana dikatakan para ulama dalam kitab Tafsir Al-Alusi misalnya, Imam Al-Alusi mengatakan kelebihan yang ada pada Khadir itu, di mana dia berada tempat itu akan menghijau. Itu mukjizatnya. Atau di mana dia berada duduk maka akan tumbuh rumput-rumput hijau di situ. Makanya kemudian diberi nama dia, sebetulnya laqab, gelaran saja, Khadir. Makanya ada ulama mengatakan nama dia sesungguhnya adalah Balyan. Khadir itu gelaran yang diberi kepada dia karena punya mukjizat tadi, di mana dia duduk setandus apapun tanah itu akan menghijau setelah itu. Begitu kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah. Maka Musa alaihi salam pun pergi untuk mengembara, menjumpainya dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Apa kata Allah Ta'ala pada ayat 60 ini? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada fatahnya. Fatah itu artinya secara bahasa pemuda. Tapi di sini maksudnya adalah pembantu Nabi Musa. Karena saat Musa mengembara itu, Musa diikuti oleh pembantunya yang bernama Yusha' bin Nun. Ya. Tapi yang menarik di sini, Musa itu memanggil pembantunya dengan Fatah. Fatah itu artinya pemuda sejati. Maka ada ungkapan menyebutkan laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Tidak dikatakan fata pemuda yang mengatakan ini ayahku. Tetapi pemuda sejati adalah yang berkata ha anadha, inilah aku. Jadi pemuda sejati itu dia tidak membangga-banggakan ayahnya, tetapi dia membanggakan dirinya sendiri, menonjolkan dirinya sendiri.
Apa pengajaran dari sini? Pengajaran dari sini kata para ulama adalah Musa memberi contoh kepada kita, dia memanggil pembantunya dengan panggilan yang baik dan mulia. Makanya adab bagi kita, kalau kita punya pembantu, punya bekerja, orang bawahan kita, panggillah mereka dengan panggilan yang baik, panggilan yang mulia, panggilan yang menyenangkan hati. Ini kadang-kadang mentang-mentang itu pembantu, mentang-mentang itu bawahan, mentang-mentang itu pekerja, dia panggil sesuka hati dia dengan cara bahasa-bahasa yang tak baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persaksian Anas bin Malik, selama 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah, tak pernah sekalipun kata-kata Nabi keluar kasar kepadanya. Itulah Rasulullah. Ya, makanya walaupun kita merasa derajat orang ini di bawah kita, dia cuma pembantu, dia cuma pekerja, dia cuma bawahan, tetap jaga tutur kata bahasa. Itulah ajaran Islam. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, wa qulu lin-nasi husna, katakanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat itu, apa kata beliau? Pada ayat itu Allah menggunakan kata an-nas. An-nas itu merujuk kepada semua manusia tanpa memandang latar belakangnya siapa, sukunya apa, pangkatnya apa, ya, kedudukannya apa. Tidak dipandang itu semua. Artinya ayat itu memerintahkan ucapkan kata-kata yang baik kepada setiap manusia. Tidak peduli itu manusianya bawahan kita, atasan kita, orang kaya, orang miskin, orang terhormat, orang tidak terhormat, tetap ucapkan kata-kata yang baik. Salah satunya adalah kepada pembantu. Ya. Apa kata Musa kepada pembantunya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dia berkata, saya tidak akan berhenti. La azalu musafiran. Saya tidak akan berhenti berjalan bermusafir ini. Wa in tal alayya asyaqqah, walaupun penderitaan panjang, penat, capek perjalanan, karena ini sudah jauh berjalan Musa dengan pembantunya, ternyata destinasi yang dituju belum juga sampai. Ya. Belum juga sampai. Dalam perjalanan itu, walaupun sudah capek, jauh, alamat belum ketemu, Musa tak patah semangat. Tak patah semangat. Kalau kita kira-kira tidak ketemu alamatnya, apa pilihan kita? Lanjut atau pulang? Kita akan pulang. Ya, kita akan pulang. Tapi Musa alaihi salam yang kedudukannya sebagai nabi dan rasul Allah taala, tak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Ini semangat luar biasa menuntut ilmu. Semangat yang luar biasa menuntut ilmu. Ya. Tidak ada kata mundur ke belakang. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti berjalan ini walaupun capek jauh, belum ketemu alamatnya, sehingga aku sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, walaupun mesti berjalan bertahun-tahun lamanya. Inilah tekad bulat Nabi Musa. Inilah semangat yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita. Waktu saya ngambil S3, ada teman saya, dia bekerja di Jakim. Kalau di Malaysia itu MUI-nya semacam Jakim namanya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Usianya berapa saat dia ngambil S3? Usianya sudah 68 tahun. Orang mau ngambil S3 itu pening dia, ya kan? Mau menyelesaikan risetnya, disertasinya. Saya melihat dia pun, apa iya ini seperti saya. Tapi semangatnya tidak pernah kendor. Pembimbingnya ditemuin terus, sampai akrab dia sama pembimbingnya. Ya, tidak harus di kampus kita menuntut ilmu. Di mana saja, majelis ilmu, di masjid, di surau, di musola, itu semua majelis ilmu. Tapi semangat Musa ini, ya,
tekad Musa dalam menuntut ilmu ini satu contoh baik yang mestinya ada juga pada diri kita. Ini Musa loh, ini levelnya sudah alim, sudah nabi, sudah rasul, termasuk ulul azmi, mendapat kitab dari Allah. Saat tahu ada orang alim, ya, saat tahu orang alim, Nabi Musa alaihi salam bertekad untuk menemuinya walau harus berjalan jauh, capek, penat. Padahal sesungguhnya ilmu Musa itu tak kurang. Ilmu Musa itu tak kurang. Ilmu syariat untuk Musa yang ada dalam Taurat tak kurang, sudah sempurna. Tapi oleh karena ada ilmu yang lain yang tak ada pada Musa, Musa begitu semangat untuk pergi belajar. Makanya sama-sama kita bertekad, berniat dalam hati untuk hadir di majelis ilmu sampai ajal tiba. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', dia akan berada dalam sabilillah sampai pulang ke rumah. Ya, dia sebagai sabilillah, pejuang Allah sampai pulang ke rumah. Kenapa? Dulu Nabi berperang melawan jahiliyah. Sekarang kita harus berperang melawan kejahilan. Makanya harus terus hadir di majelis ilmu. Ada majelis ilmu sokong, terus imarahkan. Hadir terus di majelis ilmu sampai kemudian kita mati, ya. Menuntut ilmu ini salah satu ibadah yang luar biasa. Imam Malik rahimahullah, sahibul Muwatta, pengarang kitab Muwatta. Imam Malik itu masih lebih dulu dari Imam Syafi'i, ya. Beliau selain pengasas mazhab Maliki, Imam Malik ini juga adalah ulama hadis. Tinggal di Madinah. Imam Syafi'i berguru kepadanya. Dikisahkan Imam Malik ini kesehariannya apa kerjanya? Ngajar hadis, ngajar fikih, pokoknya ngajar terus, majelis ilmu tiap hari. Sampai suatu hari ada seorang sufi mengirim surat kepada Imam Malik. Di surat itu dibuatlah nasihat supaya Imam Malik ini jangan terlalu sibuk ngajar terus, tapi ambillah waktu untuk supaya berkhalwah, mengasingkan diri, berzikir kepada Allah. Karena dia melihat Imam Malik ini ngajar terus, ini majelis ilmu terus. Kalau mungkin bahasa kita sekarang itu ustaz ceramah terus, kapan pergi suluknya, lebih kurang begitulah. Dijawab oleh Imam Malik rahimahullah surat itu. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi amal itu sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Rezeki kita kan tidak sama. Ada orang rezekinya jadi PNS, ada orang rezekinya dari P3K. Sekarang PNS juga kata mereka tuh, ya. Saya pun tidak tahu karena tidak kedua-duanya. Ada orang rezekinya jadi honorer, ada orang rezekinya jadi karyawan swasta, ada orang rezekinya dengan jualan, ada orang rezekinya dengan berkebun, ada orang rezekinya dengan menjadi politisi, macam-macam. Pokoknya beda-beda deh rezeki kita. Sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki, begitu jugalah Allah membagi-bagi amal. Maka amal kita tak sama, kata Imam Malik. Kamu mungkin amalmu dengan berkhalwah, pergi mengasingkan diri, masuk ke dalam kelambu berzikir di situ, mungkin itu rezeki yang Allah beri untukmu beramal. Tapi saya, rezeki yang Allah Ta'ala beri untuk saya beramal adalah dengan mengajar ilmu, atau mungkin dengan hadir di majelis ilmu, ya. Karena itu juga ibadah. Ibadah itu kan bukan cuma di zikir, bukan cuma di mengasingkan diri. Banyak sekali amal itu, banyak sekali ibadah itu. Makanya walaupun misalnya amal kita setiap petang, setiap subuh duduk di masjid, hadir majelis, itu amal yang sangat mahal. Amal yang sangat mahal. Jangan sampai orang memandang, oh itu kan amalnya cuma duduk-duduk aja di masjid itu. Apalagi subuh cuma ngarapin sarapan dia tuh. Kacau kalau begitu. Hadir di majelis ilmu itu amal yang sangat tinggi.
Amal yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, darajat, sampai beberapa derajat tinggi. Makanya hadir di majelis ilmu, pergi menuntut ilmu, itu ibadah yang sangat mahal. Ya, makanya sampai disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Jadi setiap kita berjalan ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, sesungguhnya kita sedang melakukan usaha untuk memudahkan jalan kita ke dalam surga Allah. Maka kalau orang bertanya, apa jalan mudah supaya sampai ke surga itu? Nabi kan mengatakan dalam hadis, al-jannatu huffat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Wa innan nara huffat bisyahwan. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita sukai. Lalu kalau orang bertanya, apa cara supaya mudah masuk surga? Caranya adalah menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Itulah caranya. Maka Nabi juga mengatakan dalam riwayat hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka indikator utama Allah buat dia faham agama ini. Bagaimana supaya faham agama? Allah mudahkan kakinya melangkah ke majelis ilmu. Nah, inilah tekad yang luar biasa daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal sesungguhnya kata para ulama, kalau kita menilai antara Musa dengan Khidir, yang lebih alim sesungguhnya itu Musa. Benar, memang ada ilmu yang ada pada Khidir nanti yang tak ada pada Musa. Tapi Musa itu orang yang sangat alim, ilmunya luas. Kenapa? Dapat wahyu dari Allah, dapat kitab dari Allah, berbicara dengan Allah, termasuk Rasul Ulul Azmi. Cuma Khidir ini mempunyai ilmu yang tak dimiliki oleh Musa. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihi salam bertekad untuk pergi menuntut ilmu kepadanya, untuk menemuinya. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 61. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا بَلَغَا, tatkala mereka sampai, Musa dan pembantunya, majma'a bainihima, ke tempat pertemuan dua laut, di mana disitulah tempat yang dituju. Jadi mereka sudah jauh berjalan, capek. Akhirnya sampailah ke tujuan yang dituju. Ada batu besar di situ, istirahatlah mereka di atasnya. Cuma Musa dan pembantunya ini tak tahu bahwa itulah tempat yang dituju. Ada orang sudah sampai ke tempat tujuan, tak tahu dia itulah tempat yang dituju. Lebih kurang begitulah. Kenapa? Karena tak pakai Google Map. Kita kan kalau pakai Google Map itu semenit lagi katanya kan, kamu sudah sampai ke tujuan katanya kan. Ada pemberitahuan. Ini tak ada pemberitahuan. Maka mereka istirahatlah di atas batu yang besar. Sesungguhnya sudah sampai ke tujuan, tapi tak tahu itulah tempat yang dituju. Tambah pula nasiya hutahuma, mereka berdua, Musa dan pembantunya Yusha bin Nun, lupa tentang ikan tadi. Biasalah orang kalau dah capek itu serba lupa, ya kan? Kalau sudah capek itu biasanya lupa, udah capek, lupa tentang ikan. Padahal ikan inilah tadi tanda utama di mana tempat yang dituju. Saat itulah fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka saat itulah terjadi sesuatu yang menakjubkan. Ikan itu keluar dari tempatnya, lalu kemudian mengambil jalan masuk kembali ke laut. Padahal ini ikan, kata para ulama, dan sebagaimana nanti diisyaratkan ayat setelah ini ikan sudah dimasak untuk dimakan. Bukan ikan yang hidup ini. Ya. Kalau ikan yang hidup dibawa, diletak, dikasih air, masih mungkin dia melompat. Ini ikan, sebagaimana nanti diisyaratkan ayat setelah ini ikan sudah dimasak untuk dimakan sesungguhnya.
Tapi saat itu terjadi hal yang luar biasa. Nah, maka ini kemudian termasuk mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mukjizat itu khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, biasanya ikan kalau sudah kita goreng tak akan hidup dia. Kan begitu. Tapi untuk Musa saat ini hidup kembali. Nah, ya. Akhirnya setelah mereka istirahat di situ, karena tidak tahu bahwa itulah tempat yang dituju, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Apa kata Allah pada ayat 62? فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا, tatkala Musa dan pembantunya sudah melampaui tempat tadi, karena tadi sesungguhnya sudah sampai, cuma tidak tahu itu tempat yang dituju. Tanda ikan tadi pun lupa tentang ikan saat itu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Falamma jawaza, tatkala sudah melampaui, sudah jauh ke sana berjalan, Musa pun saat itu sudah merasa perut lapar. Maka dia berkata kepada pembantunya, qala li fatahu atina ghada'ana. Berkatalah dia kepada fatanya, kepada pembantunya Yusha bin Nun, atina ghada'ana, bawalah ke sini makanan kita itu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sesungguhnya kita betul-betul sudah merasakan kepenatan perjalanan, sudah capek betul. Ya, sudah capek kita nih. Bawalah ke sini makanan kita itu. Dari ayat ini ada pengajaran penting bagi kita. Di sini Musa mengatakan atina ghada'ana, bawalah ke sini makanan kita. Ini menunjukkan bahwa makanan Musa dan pembantunya sama. Makanya mana tahu kita punya pembantu, punya bawahan, punya pekerja, soal makan tuh ndak usah dibeda-bedakan. Ndak usah dibeda-bedakan. Ya, ini dia makanannya enak, pembantunya makanan entah apa. Ya, samakan. Yang kedua pengajaran dari ayat ini kata para ulama, tidak mengapa kita memberitahu tentang sakit, kepenatan, kesusahan yang kita hadapi, selagi maksudnya tidak ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Musa di sini memberitahu tentang kepenatannya, tidak apa-apa. Ya, baik, karena sudah waktu masuk Isya sudah masuk, kita tangguhkan kuliah kita sampai sini saja. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.